Pengobatan pertama. Setelah mendengar perkataan Dr. Alfie, membuat Kuni mau tak mau menuruti perkataannya demi membuat Nek Entis tidak cemas lagi. Karena Kuni sudah sadar dan kondisinya juga stabil, Kuni dipindah ke ruang bangsal umum yang biasa-biasa saja, bahkan dalam satu ruangan terdapat tempat kasur tempat tidur. Ruangan umum itu juga termasuk ruangan yang paling murah di rumah sakit ini. Makanya dalam satu ruangan ada 4 kasur, dan juga di ruangan tersebut hanya ada 1 TV dan 1 kipas angin saja. Meskipun dipindah ke ruangan umum, membuat Nek Entis merasa sangat bahagia. Itu karena biaya ruangan umum relatif lebih murah ketimbang ruangan pribadi sebelumnya. Dengan begitu, Nenek Entis bisa menghemat pengeluaran, karena setelah keluar dari rumah sakit, mereka berdua masih harus menjalani kehidupan yang seperti biasanya. Saat memasuki ruangan barunya, hanya ada 1 kasur yang telah terpakai, sedang 3 kasur lainnya masih kosong. Berhubung Kuni masuk dan menetap sementara di ruangan tersebut, maka 2 kasur yang terpakai. Setelah memasuki ruangan, Kuni coba untuk istirahat sejenak sambil memikirkan apa yang barusan terjadi tentang ruangan bawah sadar dan juga tentang Guru Wiro dan kakek buyutnya. Apakah semua itu benar-benar nyata? Gumamnya dalam hati. Karena Kuni tidak tahu kekuatan apa dan ilmu apa yang dimilikinya, akhirnya dia coba menerka-nerka dan mencoba meneliti dan melihat beberapa benda di sekitar ruangan tersebut. Saat dia melihat ke atas dan tatapannya tertuju pada sebuah lampu, di samping lampu tersebut terdapat sebuah tulisan yang merincikan semua tentang lampu. Lampu Philips 12 watt, sudah terpasang sejak 2 bulan yang lalu. Masa pakai lampu tinggal 14 bulan lagi jika tidak ada konsleting listrik, masa garansi masih 10 bulan lagi. Melihat penjelasan yang berada di sekitar lampu membuat Kuni terkejut. Apakah tulisan itu nyata dan bisa dilihat semua orang atau hanya dia saja yang bisa melihatnya? Bukankah akan sangat istimewa jika dia bisa menilai sebuah benda? Dengan begitu dia tidak akan pernah membeli barang-barang yang akan rusak dan dia bisa memanfaatkan kekuatan menilai sebuah benda untuk mendapatkan barang berkualitas bagus dengan harga yang murah. Hanya saja dia belum yakin karena ini juga pertama kalinya dia menggunakan kekuatannya. Akhirnya dia bertanya pada neneknya untuk menghilangkan keraguannya. Nek, coba tengok lampu di atas. Apakah ada tulisannya? Mendengar ucapan Kuni membuat neneknya mendongak ke atas. Saat melihat lampu dan tidak ada tulisan membuat neneknya sedikit marah sambil berkata, "Apa matamu bermasalah, Kun? Coba nanti kita tanya ke dokter agar memeriksa matamu itu." Ucap Nenek Entis sedikit khawatir dengan kondisi Kun yang aneh. "Tidak, Nenek, bukan itu. Takutnya hanya aku saja yang tidak tahu kalau memang tidak ada tulisan di sana." Sangkah Kuni sambil tersenyum sedikit memaksa. Kuni pun semakin yakin saat mendengar perkataan neneknya kalau mungkin hanya dia saja yang bisa melihat rincian tulisan itu. Untuk mengetahui lebih jauh lagi, Kuni coba menatap sang nenek lekat-lekat. Sedetik kemudian muncul rincian tentang neneknya. Nama Entis Ayumi Eza. Usia 72 tahun. Status memiliki kondisi yang sedikit rentan, di mana vitalitasnya menurun sejak 3 hari yang lalu. Pencegahan pijat pergelangan tangan sambil dialiri energi kehidupan sebanyak 2%, maka kondisinya akan pulih kembali. Melihat rincian neneknya membuat Kuni sedikit sedih, karena alasan kenapa vitalitasnya menurun pasti karena merawat Kuni. Kuni merasa bersalah dengan keadaan neneknya saat ini. Dia berpikir mulai saat ini dia akan membuat neneknya bahagia dan tidak akan menyusahkannya lagi. Melihat mata sayu neneknya meskipun sedikit tersenyum di wajahnya membuatnya tidak tega. "Nek, coba sini lihat tanganmu," pintanya sambil mengulurkan tangannya. "Mau apa, Kun? Bilang saja biar nenek ambilkan," sahut Nek Entis. "Bukan itu, Nek. Aku hanya mau mijat tangan nenek saja, karena aku lihat nenek juga lelah kelihatannya," sambil memegang telapak tangan Nek Entis. Saat sudah menyentuh telapak tangan Nek Entis, Kuni memijitnya pelan dan sedikit demi sedikit mengaliri energi kehidupan yang dimilikinya. Hanya dalam beberapa menit saja sudah tampak terlihat hasilnya di wajah Nek Entis, di mana kulit wajahnya sedikit memerah dan kelopak matanya juga sedikit melebar, seolah-olah beban lelah yang diderita selama 3 hari ini terangkat.
Nek Entis pun merasa lebih baik setelah dipijat oleh Kuni, seolah-olah tubuhnya seperti baru saja dipijat oleh pemijat profesional dan membuat badannya merasa lebih enteng dari sebelumnya. Melihat Kuni pandai memijat, membuat Nek Entis mencoba mempengaruhi pikiran Kuni dengan berkata, "Kun, bagaimana kalau kamu jadi tukang pijat saja? Pijatanmu enak, dan juga resikonya tidak sebesar jadi tukang ojol, Kun." Katanya dengan nada memelas, karena resiko kecelakaan di jalan yang relatif lebih tinggi, membuat Nek Entis setiap hari merasa cemas akan keselamatan cucu satu-satunya tersebut. Mendengar perkataan neneknya, Kuni hanya menggeleng pelan sambil berbicara untuk menghibur neneknya. "Nenek, apakah nenek sakit? Saya takut di sini malah nenek yang sakit. Bukan aku." Sahut Kuni sambil tersenyum memegang kefuat tangan neneknya. Nek Entis pun sedikit kecewa dengan apa yang dikatakan Kuni barusan. Itu tandanya Kuni menganggap ucapan Nenek Entis hanyalah gurauan dan tidak perlu ditanggapi dengan serius. Itu juga membuat hati Nenek Entis kembali was-was. Meskipun tragedi itu baru saja dialami Kuni 3 hari yang lalu, tapi sekarang Nek Entis merasa sangat bersyukur karena sekarang cucunya telah sembuh. Kuni adalah kerabat terdekat Nek Entis satu-satunya, karena hanya Kuni yang memiliki hubungan darah dengan Nenek Entis. Itu juga alasan yang membuat Nenek Entis kembali memohon dengan sedikit memuji. Siapa tahu Kuni akan tersentuh hatinya jika berbicara dari hati ke hati. "Lagi pula pijatanmu enak, Kun, dan nenek merasa segar, Kun. Nenek mohon kamu mau ya ikuti saran nenek jadi tukang pijat?" Pintanya sambil memegang kedua tangan Kuni. Mendengar saran nenek yang ingin menjadikannya tukang pijat, membuat Kuni tertawa terbahak-bahak dengan sangat keras. "Hahaha, nenek kau lucu sekali. Hahaha, jangan khawatir, Nek. Mulai sekarang aku akan menjaga diriku sendiri dan juga mulai sekarang setelah aku keluar dari rumah sakit, kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi." Ucapnya dengan bangga. "Mohon tenang sedikit, ini rumah sakit." Bab 12, Teknik Medis Kuno. Mendengar suara dari sebelah, membuat Kuni menoleh ke sebelah kasurnya. Bukan neneknya yang menyahut, tapi keluarga pasien di sebelahnya karena jengkel dengan tawa Kuni yang membuat gaduh ruangan tersebut. Akhirnya Nenek Entis memarahi Kuni karena lupa berada di mana saat ini. "Kamu ya, Kun, selalu cari masalah saja. Tidakkah kamu ingin nenek hidup dengan tenang?" Tanya sang nenek sambil menjewer kuping Kuni. "Aduh, sakit nenek. Maaf, saya akan bicara pelan dan meminta maaf sekarang. Jadi tolong lepas nenek." Pinta Kuni sambil memohon kepada neneknya. Setelah mendengar sahutan dari kasur sebelah sontak membuat Kuni merasa tidak enak hati. Kuni pun mengangguk dengan meminta maaf pada pasien yang di sebelah sambil berjalan mendekat. "Maaf karena saya lupa kalau masih di rumah sakit, Pak, Bu." Ucapnya dengan sopan agar tidak menyinggung keluarga pasien itu. Mendengar permintaan maaf yang Kuni ucapkan, mereka hanya mengangguk pelan sembari kembali menatap seseorang yang terbaring di kasur. Keadaan ini juga tidak bisa menyalahkan Kuni seutuhnya, karena tanpa Kuni berisik pun, kondisi putrinya tetap akan sama tanpa ada perubahan apapun. Saat sudah dekat, Kuni melihat seorang anak kecil, perempuan kira-kira berusia 10 tahunan sedang memakai selang di hidungnya. Dilihat dari kondisinya, anak tersebut sangat memprihatinkan, tubuhnya lemas terkulai di atas kasur, kondisi tubuhnya menandakan betapa tersiksanya dia selama ini, bahkan jika dilihat terus. Hanya ada tulang dan kulit, tanpa daging. Melihat pemandangan yang sungguh menyayat hati di depannya, membuatnya merasa sangat kasihan pada anak itu. Saat dia melihat lagi kepada anak kecil itu, lalu terlihat rincian tentang anak tersebut. Nama Loa Hermansyah. Usia 10 tahun 4 bulan. Status memiliki penyakit lemah jantung saat lahir ke dunia sampai sekarang, bisa disembuhkan dengan akupuntur, teknik medis kuno naga mengapit kehidupan. Melihat rincian yang baru saja dibacanya, membuatnya merasa terkejut, karena dia tidak tahu apakah memiliki pengobatan ini atau tidak, karena yang dia tahu hanya teknik memijat dengan energi kehidupan yang dimilikinya. Saat Kuni berpikir, tiba-tiba muncul di benaknya sebuah tulisan yang ada di dalam pikirannya, dan pada saat membacanya, Kuni pun tercengang. Naga mengapit kehidupan telah berada di level puncak, cara memakainya harus menggunakan jarum perak.
Setelah itu timbul gambar 3 dimensi di benaknya dan cara praktis memakai jarum prak untuk ditempatkan di titik-titik tertentu. Melihat semua informasi ini membuat Kuni bersemangat, karena terlalu semangatnya, orang-orang yang di sekitarnya merasa Kuni seperti orang gila karena tersenyum saat memandangi anak kecil tersebut. Apakah menurutmu ini lucu? Melihat anakku terkapar di sini, apakah membuatmu senang? Tanya seorang pria parubaya pada Kuni. Mendengar itu membuat Kuni terperanjat dan dia langsung menggelengkan kepalanya. Tidak Pak, bukan itu maksud saya. Maaf jika saya salah bersikap selama ini. Sahut Kuni menimpali kesalahpahaman yang terjadi. Kejadian ini juga bisa menjadi pelajaran bagi Kuni bahwa dia harus bisa menyembunyikan rasa terkejut dan rasa gembiranya di masa datang. Ini juga demi kebaikan Kuni sendiri. Jika tidak, mungkin akan banyak kesalahpahaman lainnya di masa yang akan datang. Melihat kesungguhan Kuni dalam meminta maaf, membuat pria tersebut kembali menatap putrinya sembari menghela nafas. Saat putri kecil itu menatap ayah dan ibunya, Kuni bisa merasakan apa yang ingin diucapkan oleh gadis kecil itu. Hanya saja Kuni lebih baik diam daripada kesalahpahaman ini akan menjadi semakin besar dan bisa menimbulkan masalah baru lagi. Kamu jangan khawatir ya putriku, ayah akan memberikan dokter terbaik untuk kesembuhanmu. Ucapnya sembari menghibur putrinya. Jika kata-kata bisa menyembuhkannya, mungkin dia sudah sembuh sejak dia lahir. Kata-kata Kuni membuat pria parubaya itu sedikit marah. Tapi kemudian pria parubaya itu saling pandang dengan sang istri, dan tanpa sadar pria tersebut melotot kepada Kuni. Saat mendengar kata-kata Kuni membuat nenek Entis merasa tidak enak hati dan secepatnya mencubit lengan Kuni sambil berkata pelan padanya. Hentikan omong kosongmu Kun, cepat minta maaf lagi sana. Kata nenek Entis sambil geleng-geleng kepala dengan tingkah aneh cucunya itu. Saat Kuni merasakan tatapan tajam itu, mau tak mau dia bertingkah seperti orang bodoh, bagaimanapun dia harus tetap merendah demi kelangsungan hidup yang normal. Maaf Pak, kata-kataku itu hanya perumpamaan saja, jangan diambil hati, saya juga baru sadar dari koma. Mungkin otak saya sedikit bermasalah. Hehehe. Ucap Kuni serasa sedikit malu-malu. Mendengar perkataan Kuni barusan membuat seluruh keluarga yang lain heran dan tidak mengira bahwa pemuda ini adalah pemuda yang dibicarakan di seluruh rumah sakit ini karena sadar dari koma selama 3 hari. Seketika suasana menjadi hening, beberapa detik kemudian ibu sang gadis mencoba bertanya kepada Kuni perihal penyakit sang gadis dengan nada sedikit tinggi. Kamu? Dari mana kamu tahu anak saya sudah mengidap penyakit ini sejak lahir? Tanya sang ibu sambil membelalakan matanya tak percaya kepada Kuni. Mendengar pertanyaan yang sedikit ada rasa marah dan curiga, membuat Kuni sedikit canggung, karena sebelumnya tidak ada yang memberitahu apapun tentang penyakit yang diderita gadis kecil itu padanya. Akhirnya Kuni mencoba mencari alasan yang masuk akal saat berpikir sambil melihat kondisi dari gadis kecil tersebut. Mohon maaf Bu, bukan saya mau lancang. Hanya saja jika dilihat dari kulit kaki dan kulit tangan dan juga tulang yang kecil ini, nampaknya sedari lahir, dia tidak pernah berolahraga, bahkan lari-lari kecil pun mungkin tidak pernah. Ucap Kuni sembari tersenyum sedikit dengan muka yang sedikit takut kebohongannya terbongkar. Mendengar penjelasan Kuni yang masuk akal membuat kedua orang tua gadis kecil itu hanya bisa pasrah dan tersenyum kecil. Mereka juga tidak mengira, bahkan orang luar yang baru saja melihat kondisi putri mereka bisa tahu keadaan yang sebenarnya. Sebelumnya mereka terkejut karena mungkin Kuni adalah dokter hebat yang merendah. Tapi jika dilihat dari perkataannya barusan, mereka kembali kecewa karena mungkin Kuni hanyalah orang biasa seperti mereka. Saat pikiran mereka masih melayang-layang entah kemana, tiba-tiba terdengar suara yang mengagetkan seluruh orang di ruangan tersebut. Dugaanmu memang benar. Bab 13, Keberuntungan. Saya tidak menyangka hanya dengan melihat sekilas saja kamu sudah mengetahui penyakit apa yang diderita oleh Laura. Suara Dr. Alfie melanjutkan perkataannya. Meskipun Kuni sudah tahu nama gadis kecil tersebut, tapi demi untuk merendah akhirnya dia menimpali perkataan Dr. Alfie dengan perkataan yang menandakan ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama gadis kecil itu. Oh jadi kamu Laura ya?
Apa Loa ingin sembuh dan apa Loa mau bermain bersama teman-teman yang lain atau tidak? Timpal Kuni sambil memandang wajah pucat Loa. Mendengar perkataan Kuni, Loa hanya mengangguk kecil tanda dia setuju. Hanya saja dia mungkin sudah pasrah dengan penyakit dan keadaan yang dideritanya selama ini. Karena penyakit yang Loa idap sudah sejak lahir, jadi harapannya untuk sembuh hanya angan-angan saja, sedangkan rasa putus asa yang dia alami selama ini lebih besar ketimbang harapannya untuk sembuh. Mohon maaf Pak Hermansyah dan Ibu Hermansyah, pasien Kuni hanya sehari lagi di sini. Setelah besok dia akan pulang dan tidak akan mengganggu adik Loa lagi. Ucap Dr. Alfi sambil menangkupkan kedua tangan sembari meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Mendengar penjelasan Dr. Alfi, Pak Hermansyah beserta istrinya hanya mengangguk pelan sembari berbalik melihat putri ketiga mereka. Mereka sudah tidak memikirkan hal kecil lagi. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya agar putri tercinta mereka bisa sembuh dan menjalani kehidupan yang normal layaknya anak-anak lainnya. Sedang Dr. Alfi berjalan masuk sembari mengingatkan Kuni untuk beristirahat saja tanpa keluyuran ke sana kemari. Karena tujuan Kuni dipindah ke ruangan ini hanya untuk beristirahat dan memantau perkembangan kondisi badan Kuni yang baru saja sadar dari komanya. Sementara itu, saat Dr. Alfi sedang berbincang-bincang dengan Kuni, tiba-tiba terdengar suara Pak Hermansyah yang sedikit serak dan pelan bertanya pada Dr. Alfi. "Oh ya dok, apa dokter spesialis jantung sudah datang? Kenapa lama sekali menyembuhkan anak saya dok?" Tanya Pak Hermansyah dengan sopan. Mendengar keluhan dari Pak Hermansyah, Dr. Alfi hanya berkata pelan dan juga sedikit menghibur. "Sabar Pak Hermansyah, mungkin dalam minggu ini beliau pasti punya waktu untuk memeriksa Loa." Ucapnya sembari tersenyum dan mengecek denyut nadi Loa. Lagi-lagi janji. Itu yang selalu digumamkan Pak Hermansyah beserta keluarganya. Melihat dari penanganannya yang selalu saja bertele-tele. Melihat ketidakpuasan di raut wajah Pak Hermansyah, membuat Dr. Alfi geleng-geleng kepala sambil berkata dengan nada yang sedikit pasrah. "Mohon maaf Pak Hermansyah, ini sudah kebijakan dari pihak rumah sakit." Ucapnya lirih. Saat Dr. Alfi mengucapkan kalimat itu, mau tak mau Pak Hermansyah hanya menghela nafas tanda kecewa dengan keadaan keluarganya, karena uang biaya untuk mengundang dokter ahli spesialis jantung tidaklah murah. Dulu sudah diinformasikan untuk mengundang dokter ahli jantung membutuhkan biaya sekitar 30 jutaan dan biaya keseluruhan mencakup pengobatan dan biaya inap kelas atas mencapai 100-200 juta. Sedangkan keluarga Pak Hermansyah tidak memiliki cukup uang, makanya pihak rumah sakit hanya merekomendasikan merawat inap di ruangan biasa dan untuk mengobati penyakit Loa, pihak rumah sakit hanya menunggu dokter ahli membuka bimbingan pengobatan gratis atau biasa dikenal laga amal pengobatan gratis, dan Loa sudah berada di urutan pertama. "Saya sudah datang, saya akan menyembuhkan adik Loa agar bisa bermain lagi dengan teman-temannya." Hahaha. Tiba-tiba Kuni bersuara seolah-olah dia adalah dokter yang sedang dinanti-nantikan oleh keluarga Pak Hermansyah. Mendengar suara itu, lagi-lagi Nek Entis mencubit lengannya untuk kedua kalinya. "Jika kamu tidak bisa diam, nenek akan pergi saja." Ucapnya merajuk kepada Kuni. "Nenek, aku kasihan dengan Loa, aku yakin bisa menyembuhkannya, bukankah nenek baru saja mendapatkan manfaat dari pijatanku?" Ucapnya dengan bangga. Mendengar itu, Nek Entis hanya geleng kepala sambil memukul kepala Kuni. "Apa kamu masih koma? Hah? Kau bandingkan pijatan dengan penyakit dalam? Apa kamu sudah gila, Kun?" Ucapnya mengingatkan cucunya itu. Nek Entis merasa cucunya Kuni masih belum sembuh, otaknya masih belum pulih semua. Makanya dia merasa tingkah laku Kuni yang aneh sejak sadar dari koma membuatnya sedikit pusing. Mendengar keluhan Nenek Entis, Kuni hanya menatap Dr. Alfi sambil bertanya. "Apakah di rumah sakit ini ada yang punya jarum perak, dok, untuk melakukan teknik akupuntur?" Tanyanya serius pada Dr. Alfi. Dr. Alfi pun tercengang dengan pertanyaan yang diajukan oleh Kuni. Bukankah sekarang sudah zaman modern, bahkan tidak banyak yang masih melakukan teknik akupuntur tersebut? Untungnya Dr. Alfi bukan dokter muda yang sombong.
tapi merupakan dokter muda potensial yang berbudi luhur. Jadi beliau menanggapi pertanyaan Kuni dengan penjelasan yang sebenarnya tanpa dibumbui oleh cerita-cerita yang berlebihan. Kun, ada satu di rumah sakit ini, tapi hanya dokter kepala yang boleh menggunakannya. Meskipun beliau juga tidak pernah menggunakan jarum tersebut, bahkan beliau juga tidak pernah mempraktekkan metode ini. Selain itu, di rumah sakit ini dilarang menggunakan semua teknis medis kuno, dan jika ada apa-apa, pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah itu. Mendengar penjelasan yang masuk akal itu, membuat Kuni bertanya kepada kedua orang tua Loa. Maaf Pak Hermansyah beserta keluarga, saya yakin bisa menyembuhkan Loa. Apa pihak keluarga berkenan mengizinkan saya mengobati Loa? Saya kasihan pada Loa jika terlalu lama menanggung penyakit ini. Kuni berbicara dengan bahasa yang rendah dan sopan, sehingga pihak keluarga Loa seperti bisa melihat kesungguhan yang dimiliki oleh Kuni. Melihat semua keluarga Loa diam, Kuni pun bertanya pada Dr. Alfie tentang jarum perak yang dibutuhkannya. Dr. Alfie pun merasa tidak berdaya, sambil berjalan keluar dia berkata dengan nada yang sedikit pasrah. Saya tanyakan dulu kepada dokter kepala, kalau beliau mengizinkan, maka akan saya bawa kemari. Ucapnya sambil jalan. Mendengar perkataan Dr. Alfie, membuat Kuni tersenyum kepada Loa dan berkata dengan semangat yang tinggi. Kamu beruntung Loa bertemu aku sekarang, karena aku pasti akan menyembuhkanmu. Ucap Kuni sambil membelai rambut Loa. Sedangkan keluarga Loa hanya bisa memandang dengan sedikit harapan agar tubuh kecilnya tidak terlalu lama menderita. Meskipun ada sedikit keraguan di hati mereka, setidaknya putri kecil mereka memiliki harapan untuk bisa menikmati hidup yang dijalaninya di masa depan. Bab 14, Terpesona. Sementara itu saat Dr. Alfie sudah berada di depan kantor dokter kepala. Tok, tok, tok. Masuk. Kak. Permisi Dr. Reno, ada masalah yang ingin saya sampaikan? Ucapnya lirih. Ya ada perlu apa? Tanpa mendongak dan masih melanjutkan menulis laporan, Dr. Reno seakan-akan sudah hafal dengan suara yang berbicara dengannya. Begini dok, ada pasien yang ingin meminjam jarum perak milik dokter. Apa diperbolehkan? Ucap Dr. Alfie sopan. Dr. Alfie? Apa Anda sedang ada masalah dan ingin pulang cepat? Dr. Reno lalu mendongak dan menatap Dr. Alfie dengan tatapan dingin. Mendengar balasan pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Reno membuat Dr. Alfie merasa bulu kuduknya berdiri semua. Karena baru pertama kali ini dia ditatap oleh Dr. Reno dengan tatapan yang sedikit mengintimidasi tersebut. Bukan seperti itu dok, ini hanya karena pasien yang baru sadar dari koma sedang membutuhkan jarum untuk melakukan teknik akupunturnya. Ucapnya sambil menunduk tidak berani menatap langsung Dr. Reno. Kalau begitu pulanglah dan jangan kembali sebelum kamu sadar kesalahanmu apa. Ucap Dr. Reno sambil teriak dan menunjuk Dr. Alfie. Apa kamu tidak tahu betapa berharganya jarum perak yang aku miliki? Aku mendapatkannya dengan susah payah, lalu kamu mau meminjamnya begitu saja. Sebelum saya benar-benar marah, cepat pergilah dari hadapanku dan jangan kembali selama 3 hari. Ucap Dr. Reno seolah-olah memberi skorsing selama 3 hari pada Dr. Alfie. Tapi dok, ini juga demi kebaikan pasien itu sendiri. Saya kasihan dengan kondisi pasien yang tidak ada perubahan. Saya sebagai dokter merasa menjadi dokter yang tidak berguna. Ucap Dr. Alfie mantap meskipun sedikit takut juga. Selama hampir 2 tahun Loa berobat di rumah sakit ini, kondisinya masih sama dan tidak ada perubahan yang lebih baik. Itu alasan Dr. Alfie bersikuku untuk meminjam jarum perak yang dimiliki Dr. Reno. Apa kamu mengerti tentang peraturan rumah sakit ini? Bahwa dilarang melakukan praktek medis kuno di dalam sini? Lalu kenapa kamu masih mau meminjamnya? Tanyanya dengan penuh amarah. Keluarga pasien sudah menyetujui dok, kalau pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi jika melakukan pengobatan tradisional di sini. Ucap Dr. Alfie lirih. Mendengar penjelasan itu, membuat Dr. Reno bertanya lagi. Mana perjanjian kertas di atas putihnya? Apa kamu sudah membawanya? Mendengar pertanyaan itu,
Dokter Alfie hanya bisa tersenyum dan pura-pura tidak membawa berkasnya, karena semua yang dikatakan barusan hanya kebohongan yang dia buat, sehingga dia mencari alasan untuk pergi dari ruangan tersebut dan meminta tanda tangan keluarga Laura. Baik, akan saya ambil sekarang, Dok, ucapnya sambil pergi dari hadapan Dokter Reno. Kemudian dia pergi ke bagian personalia untuk meminta berkas-berkas yang harus ditandatangani oleh keluarga Laura. Mendengar permintaan Dokter Alfie, resepsionis bagian personalia merasa bingung dan mencoba bertanya dengan sopan, karena meskipun Dokter Alfie masih muda dan lebih muda darinya 3 tahun, tapi posisi Dokter Alfie sebagai dokter rumah sakit masih jauh di atasnya. "Berkas apa ya, Dok? Karena saya tidak ada yang memberitahu berkas apa itu," tanyanya sopan. "Oh ya, lupa. Berkas untuk keluarga pasien agar tidak menuntut pihak rumah sakit jika terjadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh pihak rumah sakit," ucapnya dengan ramah. "Sebentar, Dok, saya ambilkan." Belum ada 1 menit resepsionis itu kembali dengan membawa berkas yang dimaksud. "Ini ya, Dok, berkasnya." "Terima kasih," sahut Dokter Alfie, sambil berjalan menuju ruangan tempat Loa berada. Saat sampai di ruangan yang ditempati oleh Kuni dan Loa, Dokter Alfie menyodorkan berkas perjanjian hitam di atas putih kepada keluarga Loa dan juga Kuni. Kuni hanya melihat sekilas lalu menandatangani perjanjian itu, sedangkan keluarga Loa masih membacanya dengan seksama. Selang beberapa menit, melihat semua berkas sudah ditandatangani, membuat Dokter Alfie lega dan kembali ke ruangan Dokter Reno. Sementara itu, setelah Dokter Reno melihat ada tanda tangan yang sah, tanpa melihat isi berkas itu, dia langsung memberikan jarum perak itu dengan nada yang sedikit mengancam. "Jika hilang 1 biji saja, maka Anda akan ambil cuti selama 1 bulan dan itu berlaku kelipatannya." Mendengar itu, Dokter Alfie merasa hidupnya mungkin akan hancur, gumamnya dalam hati. "Terima kasih, Dok," ucapnya sambil pergi meninggalkan kantor Dokter Reno. Saat menuju ke ruangan Loa, Dokter Alfie memanggil juga Suster Rina agar ikut bersamanya ke ruangan Loa berada. Sesampainya di sana, Dokter Alfie langsung memberikan jarum perak itu kepada Kuni. Saat Kuni melihatnya merasa senang karena jarum perak itu sepertinya tidak asing buatnya. Setelah menerimanya, tak lupa Kuni juga minta sedikit alkohol dan kain kasa untuk membersihkan jarum perak tersebut. Tak lupa pula Kuni meminta obat bius dosis terendah untuk Loa agar dia bisa tenang saat dilakukan pengobatan. Tentunya Kuni meminta pada Dokter Alfie dengan nada yang pelan agar tidak didengar oleh Loa. Setelah semua persiapan sudah selesai, Kuni pun langsung saja menusukkan jarum perak 1 persatu ke titik-titik yang sesuai dengan arahan yang ada di benaknya, yaitu pola naga pengikat kehidupan. 1 persatu jarum ditusukkan dengan kedalaman dan titik yang sesuai. Bahkan tidak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan detik, sekitar 10 detik saja Kuni sudah menusukkan 8 dari 9 jarum yang dibutuhkan. Saat akan menusuk jarum yang terakhir, Kuni berhenti untuk mengamati alur energi yang akan bergerak di tubuh Loa. Sementara keluarga Loa dan Dokter Alfie dari pihak rumah sakit merasa takjub dengan keahlian yang dimiliki oleh Kuni. Bahkan pujian pun tak henti-hentinya terucap dari mulut Dokter Alfie. Bagaimana tidak? Selisih umur Kuni dan Dokter Alfie hanya 4 tahun, tapi Kuni sudah memiliki keahlian pengobatan tradisional yang sangat memukau, bahkan bisa dibilang Dokter Alfie terpesona oleh keahlian yang dimiliki Kuni. Sedangkan Nek Entis sudah menunggu di luar, takut Nek Entis tidak tega menyaksikan adegan ini. Setelah dirasa sudah cukup mengetahui alur energi bergerak kemana, Kuni pun menusukkan jarum perak terakhir dengan penuh percaya diri dan tersenyum bahagia. Bagaimana tidak? Bisa dikatakan dia menyelamatkan kehidupan seorang anak perempuan yang telah menderita selama 10 tahun lebih. Bab 15, Kinan. Setelah jarum terakhir ditusukkan, perlahan-lahan wajah Laura tampak memerah. Kulit wajah yang sebelumnya pucat sudah tidak nampak lagi, bahkan kulit tangan dan kakinya juga berangsur-angsur membaik, sudah tidak pucat lagi. Melihat perkembangan yang terjadi secara signifikan di wajah Laura, membuat orang di sekitar beserta seluruh jajaran rumah sakit yang diwakili oleh Dokter Alfie merasa sangat senang, bahkan pujian-pujian yang dilontarkan kepada Kuni tak ada habisnya. "Terima kasih Tuan, kamu telah menyelamatkan putri saya." "Terima kasih Tuan."
"Terima kasih Tuan." Semua mengucapkan rasa terima kasihnya dengan tulus sambil memanggil Kuni dengan sebutan Tuan, agar nampak seperti menghormati Kuni. Meskipun Kuni masih muda, tapi mereka menganggap Kuni adalah dewa penolong bagi mereka, sehingga rasa hormat yang diberikan pada Kuni adalah pantas dan tanpa unsur paksaan dari siapapun. Bahkan Dr. Alfie pun mengucapkan terima kasih sambil merangkul bahu Kuni, seolah-olah dia ingin berteman dengan Kuni. Jika dia bisa berteman dengan Kuni, mungkin dia akan bisa mempelajari ilmu teknik akupuntur yang dimiliki Kuni. Bukankah itu akan keren? Pikir Dr. Alfie. Sedangkan Suster Rina hanya memandang Kuni dengan decak kagum yang luar biasa, bisa dikatakan keahlian Kuni mampu membuatnya goyah. Belum selesai rasa terima kasih yang diterima oleh Kuni, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Loa yang membuka matanya secara perlahan. Bahkan Loa sempat memanggil ayah dan ibunya, membuat kedua orang tuanya tak henti-hentinya bersyukur karena jarang sekali suara yang terdengar di telinga mereka sejelas dan sekeras ini. Melihat kejadian itu, membuat kedua orang tua Loa terharu dan menangis bahagia. Lagi-lagi kata terima kasih selalu terucap di bibir mereka tak henti-henti sembari mengelus-elus rambut Loa. "Kenapa ayah dan ibu menangis?" tanya Loa dengan polosnya. "Ini bukan air mata menangis sayang, ini adalah air mata bahagia," ucap Ibu Hermansyah. Loa pun langsung memeluk sang ibu dengan erat. Momen ini juga merupakan momen yang sangat langka untuk keluarga Pak Hermansyah, karena sekarang, mereka bertiga bisa berpelukan bersama dengan rasa bahagia di hati masing-masing. Melihat keharmonisan yang nampak di depan mata, membuat Kuni merasa teringat akan kehadiran kedua orang tuanya, hanya saja waktu itu sudah berlalu lama bagi Kuni. Andai kedua orang tuanya masih hidup, mungkin nasib Kuni sekarang sudah bekerja sesuai cita-citanya menjadi arsitek, tapi saat Kuni memikirkannya lagi, mungkin juga dia merasa bahwa kehidupan yang dijalaninya selama ini membawa keberuntungan juga, karena saat kecelakaan, Kuni mendapat warisan ilmu dari kakek buyutnya. "Pak Hermansyah, bolehkah saya memeriksa Loa sekali lagi, untuk memastikan keadaan Loa baik-baik saja?" pinta Dr. Alfie dengan sopan secara tiba-tiba. Setelah Dr. Alfie selesai berbicara, tiba-tiba Kuni menjelaskan rincian keadaan Loa setelah dilakukan teknik akupuntur olehnya. "Tubuh Loa membutuhkan asupan gizi yang seimbang dan detak jantungnya akan berangsur-angsur normal kembali setidaknya butuh waktu selama 1 bulan. Percayalah setelah 1 bulan, Loa akan bisa bermain dan beraktivitas seperti anak-anak normal pada umumnya." Kuni mengucapkannya dengan penuh percaya diri sehingga membuat semua yang mendengarnya takjub. Tak terkecuali Dr. Alfie, meskipun sudah dijelaskan, tapi untuk memastikan sekali lagi bahwa keadaan Loa baik-baik saja, harus melalui pemeriksaan rutin seperti biasanya. Itu juga alasan yang bagus untuk mengetahui apakah keahlian medis Kuni patut disanjung atau hanya isapan jempol belaka. Setelah memeriksa kondisi Loa selama kurang lebih 10 menit, maka dapat dipastikan bahwa hasilnya sama seperti apa yang Kuni jelaskan, hanya saja sebagai seorang dokter, lagi-lagi Dr. Alfie takjub akan analisis dan keahlian yang Kuni miliki. Dia merasa bahwa Kuni adalah dokter terbaik yang pernah ditemuinya, meskipun Kuni bukan seorang dokter asli karena tidak memiliki sertifikat kedokteran, tapi menurut pandangan Dr. Alfie tidak kolot, karena dokter zaman dulu juga dikenal sebagai tabib tidak memiliki sertifikat kedokteran tapi mereka bisa menyembuhkan pasiennya. Sementara orang-orang sedang menyanjung Kuni, tiba-tiba datang salah satu bibi Loa mendekati Kuni sambil berbisik pelan padanya. "Tuan Kun, apa Anda sudah menikah? Jika belum, Anda bisa berbicara kepada kakak saya tentang anaknya yang cantik, yaitu kakak Loa. Siapa tahu Anda cocok dengannya." Ucapnya lirih tapi Pak Hermansyah masih bisa mendengarnya. Saat mendengar adiknya ingin menjodohkan anak pertamanya dengan Kuni, Pak Hermansyah sedikit senang dalam hati, dia mungkin tidak akan menolak jika memiliki menantu hebat seperti Kuni. Sedangkan Kuni, setelah mendengar itu membuat jantung Kuni berdegup kencang. Dia pun melamun, seolah-olah dunia sedang memerhatikannya. Setelah sadar dari lamunannya, dia langsung geleng-geleng kepala sambil bicara pelan. "Oh, tidak perlu, terima kasih. Saya sudah ada calonnya." Ucapnya lirih dan sopan agar tidak menyinggung lawan bicaranya. Mendengar Kuni sudah punya calon istri,
membuat kekecewaan di wajah bibinya Loa. Bahkan raut wajah kekecewaan juga tampak di wajah Pak Hermansyah. Tapi mau bagaimana lagi, tidak mungkin Pak Hermansyah menjodohkan anak gadisnya secara paksakan. Bagaimana Kuni bisa berpaling dari gadis impiannya? Gadis yang dicintai pada pandangan pertamanya itu tetap menjadi prioritas utama dalam hatinya. Kinan, gumam Kuni dalam hatinya. Seketika suasana menjadi hening. Dokter Kun, saya ucapkan terima kasih ya. Setelah saya sudah pulih dan bisa bermain lagi, saya ingin bermain dengan Dokter Kun. Ucap Loa memecah keheningan dan sedang berada di pelukan ibunya. Loa memanggil Kuni sebagai dokter karena bagi Loa, Kunilah yang menyembuhkan Loa, sedangkan Loa berpikir bahwa orang yang bisa menyembuhkan orang sakit dianggap sebagai dokter olehnya. Itu pelajaran yang diajarkan guru padanya di sekolah. Mendengar ucapan Loa, Kuni hanya mengangguk sambil mengelus rambut Loa. Sementara Suster Rina merasa terpukau dengan keahlian Kuni, bahkan Suster Rina merasa jatuh cinta mendadak pada Kuni. Melihat gebetannya memandangi cowok lain, membuat Dr. Alfi geram dan berbicara sedikit kasar kepada Suster Rina. Suster Rina, tolong beresin peralatan yang sudah dipakai Tuan Kuni. Setelah selesai, bersihkan jarum perak dan berikan padaku, akan ku kembalikan kepada dokter kepala. Ucapnya lirih tapi penuh intrik kecemburuan. Melihat Dr. Alfi cemburu, membuat Suster Rina senang, karena itu tandanya Dr. Alfi benar-benar peduli padanya. Bab 16. Melihat Kinan. Setelah masalah dengan Loa selesai, Kuni akhirnya bisa rebahan di kasurnya meskipun hanya sebentar, karena tanpa menunggu besok, Dr. Alfi langsung menyuruh Kuni pulang dan tidak perlu melakukan pemeriksaan lanjutan, karena bagaimanapun, mana ada dokter dengan keahlian yang luar biasa bisa tidak memerhatikan kondisi tubuhnya sendiri. Di samping itu, ada maksud terselubung yang sangat jelas antara Dr. Alfi dan Suster Rina. Sejak Kuni bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Loa, Suster Rina selalu curi-curi pandang terhadap Kuni. Itu alasan utama yang membuat Dr. Alfi mengizinkan Kuni pulang lebih cepat. Melihat perubahan sikap Dr. Alfi yang aneh membuat Kuni berspekulasi bahwa mungkin ini ada kaitannya dengan suster yang ada di sekitar Dr. Alfi tadi. Mau tak mau Kuni pun mencoba menggoda Dr. Alfi. Tenang saja dok, saya sudah punya kekasih idaman, dan saya tidak akan merebut suster itu dari Anda. Karena saya yakin, dia hanya mengagumi saya saja, sedangkan dengan Anda dia mungkin benar-benar jatuh cinta pada Anda. Ucap Kuni sembari tersenyum. Mendengar perkataan Kuni membuat Dr. Alfi sedikit lega, hanya saja dia tiba-tiba geleng kepala sambil menyangkal dengan apa yang diucapkan oleh Kuni. Tidak Kun, bukan itu maksud saya. Saya berpikir kamu adalah dokter yang sangat hebat. Jadi untuk apa kamu masih ada di rumah sakit ini? Saya percaya bahwa tubuh kamu sudah sembuh seutuhnya. Ucap Dr. Alfi sambil berjabat tangan dengan Kuni. Oh, jadi boleh nih misal suster tadi saya ambil? Goda Kuni lagi. Melihat wajah Dr. Alfi yang sedikit memerah membuat Kuni tersenyum bahagia sambil berucap. Bercanda dok, jangan lupa undangannya ya. Ucapnya lagi sambil berjalan pergi. Dr. Alfi hanya mendengus dan tersenyum tipis karena malu telah dipermainkan oleh Kuni. Sementara Loa, setelah istirahat selama 1 jam di ruangan tersebut, keluarga Loa meminta izin untuk Loa rawat jalan di rumah, karena sejujurnya uang pengobatan Loa juga terbatas. Selama ini orang tua Loa meminjam uang kepada majikannya Pak Hermansyah untuk pengobatan Loa, sedang gaji yang diterima Pak Hermansyah bekerja sebagai sopir, setengah dari gajinya cukup untuk makan sehari-hari dan setengahnya lagi dikumpulkan untuk pengobatan Loa. Karena sekarang Loa sudah sembuh dan hanya memerlukan makanan bergizi saja, maka secara tidak langsung beban dari pengobatan Loa sudah berkurang. Dan untuk menebus jasa yang telah Kuni perbuat saat menyembuhkan Loa, Pak Hermansyah dengan tulus menyerahkan sisa tabungannya yang akan dibuat Loa berobat, meskipun tidak besar, tapi uang 26 juta bukanlah uang yang kecil buat Kuni, karena Kuni sepanjang hidupnya pernah memegang uang sebesar 10 juta itu, pun dari penjualan emas Nek Entis. Tapi melihat keluarga Pak Hermansyah yang biasa-biasa saja, membuat Kuni menolaknya dengan halus, karena dia pernah merasakan kesusahan tidak punya uang, makanya Kuni tidak mudah menerima uang, apalagi uang dari orang yang memiliki garis kekayaan menengah ke bawah.
Saat Kuni ingin check out waktu di depan resepsionis, tiba-tiba suara dari resepsionis membuatnya berhenti. Pasien baik Kuni Mijaya. Totalnya Rp5.600.000, Pak. Bisa ngutang dulu, Mbak. Nanti saya kasih nomor WA saya gimana? Rayu Kuni karena tidak memegang uang sebanyak itu. Mendengar perkataan Kuni, Nek Entis pun langsung maju sembari memberi uang segepok berwarna merah pada Kuni. Pakai uang ini aja, Kun. Ini pemberian pemilik mobil yang nabrak kamu Rp10 juta. Mendengar perkataan neneknya, tanpa malu dan ragu lagi Kuni langsung membayar lunas. Di samping uang Rp10 juta, pemilik mobil juga memberikan nomor kontak kepada Nek Entis jika uang yang diberikan padanya itu kurang. Nek Entis bisa menelponnya dan meminta uang lebih. Setelah keluar dari rumah sakit, Kuni pulang naik taksi dengan duduk melihat ke jendela. Saat di persimpangan dekat rumah sakit, Kuni melihat sosok orang yang tidak asing buatnya. Seorang wanita yang memiliki rambut panjang terurai berwarna hitam, tinggi badan proporsional dengan bentuk tubuh yang sedikit berbobot. Bisa dibilang meskipun tidak seksi dan ramping, tapi bentuk tubuh seperti itulah yang Kuni inginkan. Saat Kuni menatapnya lekat-lekat, semakin yakin pula akan sosok yang dilihatnya itu. Itu adalah Kinan, wanita idamannya, wanita yang ada di hatinya, wanita yang mencuri hatinya pada pandangan pertamanya. Semakin dia melihatnya, semakin kuat keinginannya untuk turun dan menyapanya. Tapi sayang di sebelahnya ada Nek Entis, sehingga dia tidak berani turun. Untuk menguji apakah Nek Entis juga menyukai dan merestui hubungannya dengan Kinan, akhirnya Kuni memberanikan diri untuk bertanya pada sang nenek. Nek, lihatlah wanita itu, apa pendapat nenek tentang wanita itu? Sambil menunjuk ke arah Kinan yang sedang berdiri sambil menunggu seseorang. Melihat Kinan yang dari jauh, membuat Nek Entis teringat akan dirinya yang dulu semasa muda, sehingga tanpa sadar pun Nek Entis langsung mengangguk dan berbicara seolah-olah Kinan adalah dirinya di masa lalu. Pilihanmu bagus jika kamu menikah dengan dia, tapi sayang kamu bahkan tidak mengenalnya? Ucap Nek Entis sambil terus menatap Kinan. Jadi seandainya saya menikah dengan dia, apa nenek setuju? Tanya Kuni penasaran. Ya setuju-setuju saja. Tapi apa kamu tidak dengar apa kataku tadi? Kamu tidak mengenalnya kan? Tanya Nek Entis. Apa nenek tidak keberatan? Bukannya bentuk tubuhnya sedikit gemuk dan dia juga tidak seksi. Apa yang membuat nenek menerima dia? Meskipun tubuhnya tidak ramping dan seksi? Goda Kuni pada Nek Entis. Ya karena nenek dulu pas mudanya juga sama seperti dia. Saat nenek melihatnya tadi, nenek merasa seperti kembali muda dulu. Mendengar penjelasan neneknya, membuat Kuni merasa tak percaya dan dia tertawa terbahak-bahak. Melihatnya tertawa lepas, membuat Nek Entis juga ikut tertawa, karena baru kali ini dia melihat cucunya ini tertawa lepas seperti ini sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Sambil mobil berjalan, obrolan keduanya juga semakin menarik. Tak lama pun Kuni sudah sampai di depan rumahnya, meskipun kecil. Tapi rumah yang lebih dari 6 tahun telah ditempatinya bersama sang nenek membuatnya sedikit rindu. Sebentar lagi aku akan pindah dari rumah ini, dan aku akan membuat nenek bahagia, gumamnya dalam hati saat memasuki rumah tersebut. Bab 17, Frustasi. Setelah seharian beristirahat, Kuni ingin keluar mengambil sepeda motornya yang berada di bengkel, karena menurut informasi neneknya, sepeda motornya diantar ke bengkel terdekat saat terjadi kecelakaan beberapa hari yang lalu, dengan kata lain bengkel tersebut berjarak lebih dari 10 meter dari rumah Kuni. Akhirnya tanpa pikir panjang Kuni langsung membuka aplikasi customer di handphonenya untuk memesan layanan ojek online penumpang. Saat dirasa sudah sesuai titik jemput dan pengantarannya, dia pun langsung memesan. Tak berselang lama datang tukang ojolnya, saat dirasa sudah tidak ada yang tertinggal, Kuni langsung berangkat dibonceng kang ojolnya. Saat berboncengan, Kuni mencoba membuka obrolan untuk mengetahui kondisi di lapangan selama beberapa hari ini sejak dia mengalami kecelakaan. Apakah orderannya masih sepi atau sudah ada peningkatan? Gimana orderannya hari ini, Ban? Udah lumayan ya? Tanya Kuni pada kang ojolnya. Lumayan Kang untuk hari ini, tapi tiap hari juga nggak pasti sih. Kadang orderan melimpah, kadang juga orderan seret. Timpal kang ojol.
Wah, berarti masih sama ya Kang kayak hari-hari kemarin, sahut Kuni. Emang Akang tukang ojol juga? Tanya Kang ojolnya pada Kuni. Sehari-hari emang saya ngojol Kang, cuma beberapa hari ini libur karena sepeda rusak ada di bengkel, ini aja sedang mau ngambil sepeda Kang. Ucap Kuni. Walah sama-sama ojol, jangan lupa bintang 5-nya ya Kang. Pinta Kang ojol biar dikasih bintang 5 sama Kuni. Beres Kang, toh Akang kalau ngojol kayaknya baik juga, wajahnya senyum terus, seolah-olah bersyukur terus gitu Kang. Sahut Kuni karena salut dengan Kang ojol tersebut. Ya harus bersyukur Kang, karena hidup kita juga tergantung ojol ini. Sahut Kang ojolnya. Saat baru setengah perjalanan, Kuni melihat ada kasino kecil di pinggir jalan. Dia pun ingin sekali mengetes kemampuannya, apa bisa menghasilkan uang, akhirnya dia minta berhenti di sini. Kang stop di sini saja. Pinta Kuni. Loh Kang, ini kan masih jauh dari tujuan Kang? Keluh Kang ojol. Gak apa-apa Kang, jangan khawatir, tetap saya kasih bintang 5, tenang aja. Tutur Kuni sambil tersenyum. Ya udah hati-hati ya Kang? Sahut Kang ojol. Baik makasih Kang sambil berjalan menjauh, tak lupa dia juga ngasih bintang 5 sekalian ngasih tip dan memberi ulasan yang positif buat Kang ojolnya. Bagaimanapun jika kita membuka pintu rezeki orang lain, maka pintu rezeki kita akan dibuka oleh Sang Pencipta. Sedang jika kita mempersulit kehidupan orang lain, maka balasannya pasti, hidup kita juga akan dipersulit juga. Itu juga alasan kenapa Kuni selalu berbuat baik ke sesama. Saat Kuni sudah sampai di depan kasino, dia bertanya pada penjaga apakah kasino udah buka. Secara ini baru jam 10 pagi lebih beberapa menit. Penjaga pun hanya mengangguk dan mempersilahkan Kuni masuk. Saat masuk hanya ada beberapa orang saja, dilihat dari cara berpakaian mereka yang sama, bisa dikatakan bahwa mereka adalah pegawai kasino, ada pelayan dan juga bandar di belakang meja masing-masing yang memiliki pakaian berbeda. Jika dilihat dari kondisinya, mungkin Kuni pelanggan pertamanya hari ini. Saat masuk Kuni mencoba mencari tempat penukaran koin. Biasanya tempat penukaran koin tidak jauh dari pintu masuk, benar saja, saat dia menoleh ke kanan, di pojokan kanan ada tulisan tempat penukaran chip yang besar, sehingga bisa terlihat jelas meski berada di 10 meter dari jarak Kuni. Sedangkan ruang lantai pertama kasino ini berkisar 1.500 meter persegi, kalau dikalkulasikan dalam bentuk meteran berkisar panjang 30 meter, dan lebarnya sekitar 50 meter, itu baru lantai pertama. Sedang lantai kedua tidak seluas lantai pertama karena di tengah-tengah lantai kedua bolong dan lantai kedua menjadi tempat VIP. Di mana hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki modal besar yang bisa pergi ke sana. Saat Kuni sudah di depan loket, dia merogoh kantung celananya dan melihat ada sekitar 3 jutaan lebih. Akhirnya dia menukar uang 2 juta rupiah dengan chip kasino. Setelah menerimanya, dia langsung pergi melihat-lihat semua permainan sebelum bermain dan menghasilkan uang. Perlu diketahui, uang 2 juta yang Kuni tukar dengan chip termasuk uang yang sedikit, karena biasanya kebanyakan orang menukar uang paling sedikit 10 juta rupiah, bahkan untuk masuk ke ruang VIP di lantai 2, Kuni harus membutuhkan uang sebanyak 500 juta rupiah. Saat Kuni melihat semua mesin slot yang ada di sekitarnya, tanpa sengaja dia bisa melihat semua rincian yang ada pada mesin slot, dari berapa kali harus bermain agar mendapat jackpot sampai beberapa kecurangan di mesin yang menipu, sehingga beberapa orang akan terkecoh sehingga mereka akan memainkan mesin tersebut sampai uangnya habis. Saat Kuni sedang memperhatikan semua mesin slot tersebut, ada 2 mesin slot yang membuatnya bersemangat, karena dalam rincian itu bertuliskan main 10 kali lagi agar dapat jackpot dan main 12 kali lagi agar dapat jackpot. Mengetahui itu, Kuni langsung berpura-pura berjalan pelan sambil memperhatikan mesin yang lain. Saat sudah sampai di depan mesin tersebut, Kuni hanya bermain sebanyak 5 kali pada mesin itu dan setelah itu dia beralih lagi pada mesin yang lain dan bermain 10 kali dalam 12 kali kesempatan. Dia tidak akan buru-buru mengambil kesempatan itu karena kasino masih sepi pengunjung dan juga untuk membuatnya tidak dipantau oleh bos kasino yang sedang melihat CCTV dari ruangan rahasianya. Setelah bermain 10 kali di 12 kesempatan,
dia kembali ke mesin yang pertama di mana tinggal 5 kali main lagi akan mendapat jackpot. Jadi dengan sedikit mendramatisir dia berlagak sedikit kesal saat memasukkan koin demi koin. Sedang aksinya ini membuat bos kasino di ruang rahasianya merasa senang dan bangga karena baru buka saja sudah bisa melihat orang frustasi. Melihat keadaan Kuni yang frustasi membuat bos kasino menelpon bawahannya agar memengaruhi Kuni untuk melampiaskan rasa frustasinya tersebut dengan terus bermain di mesin slot. Tujuannya sudah jelas untuk menguras habis chip yang dimiliki Kuni. Cat. Cat, cat. Iya bos, ada apa? Tanya pelayan sopan setelah mengangkat telepon. Tolong kamu perhatikan pelanggan pertama kita di mesin slot nomor 25. Ucapnya santai. Siap laksanakan bos, jawabnya dengan nada yang tegas. Bab 18, Jackpot. Setelah mendapat perintah sederhana itu, pelayan kasino sudah hafal dengan kata perhatikan yang bos kasino maksud, yaitu untuk menguras semua chip yang dimiliki pelanggan dengan memanas-manasi pelanggan agar terlena dan terjun ke rasa frustasi yang lebih jauh lagi. Sedangkan bos kasino, setelah memberikan perintahnya, dia sudah tidak minat lagi untuk melihat layar CCTV dan dia langsung melanjutkan sarapan paginya dengan makanan ringan dan segelas wine yang tidak terlalu mahal, meskipun dia ingin melihat Kuni kalah telak, tapi dia mengurungkan niatnya, karena kejadian seperti ini sudah sering dia lihat dan lama-lama membuatnya bosan. Saat pelayan mencari seseorang di antara mesin slot yang tertata rapi, pelayan hanya melihat satu pemuda yang sedang duduk di depan mesin slot nomor 25. Pemuda itu adalah Kuni, yang sedang berakting frustasi untuk mengelabui pemilik kasino agar tidak terlalu memperhatikannya. Pelayan itu bisa melihat betapa frustasinya pelanggan itu, sehingga agar cepat menguras chip pelanggan, dia berjalan sedikit cepat agar rasa frustasi pelanggan itu tidak segera hilang. Saat sudah mendekati pelanggan itu dia pun berbicara seolah-olah dia ahli dalam permainan slot tersebut. Jika kamu bermain terus di mesin yang sama, maka kamu mungkin akan kalah. Ucap pelayan itu sambil berdiri di belakang Kuni. Mendengar ucapan pelayan kasino itu membuat Kuni sedikit senang. Dengan begitu dia bisa melancarkan aksinya dengan memenangkan jackpot secara adil di depan pelayan itu. Dia pun menanggapi ucapan pelayan dengan berpura-pura marah, karena saat dia marah, pelayan itu tidak akan takut, justru dia akan semakin senang. Minggirlah Pak Tua, saya yakin bisa memenangkan ini sambil memasukkan 5 koin di mesin slot dan menarik tuas slot. Melihat kondisi Kuni, pelayan kasino itu justru senang sekali. Bahkan dia seolah-olah menang besar, karena biasanya saat bermain slot, kebanyakan orang akan bermain aman dengan memasukkan koin satu persatu, bukan memasukkannya sekaligus seperti Kuni. Jika mengacu pada apa yang dilakukan Kuni, maka tindakan yang Kuni lakukan adalah tindakan seorang yang sedang frustasi berat. Benar saja, saat tuas dari koin pertama ditarik, Kuni tidak menghasilkan apa-apa. Melihat situasi seperti ini membuat pelayan kasino merasa bahagia sekali, bahkan di wajahnya tersimpul senyuman tanpa suara. Sedangkan wajah Kuni terlihat masam sekali, tapi di hatinya terlihat sangat bahagia melebihi rasa bahagia saat mendapat ilmu warisan dari kakek buyutnya. Tinggal beberapa permainan lagi dan dia akan mendapatkan jackpot secara adil yang disaksikan oleh pelayan kasino sendiri. Akhirnya tuas koin kedua ditarik, ketiga ditarik, keempat juga ditarik dan hasilnya jelas sesuai dengan prediksi Kuni. Hanya saja melihat situasi yang tetap sama tak berubah pun membuat pelayan kasino tetap tersenyum dalam diam. Sedangkan saat melihat wajah Kuni dari samping, dia hanya berkata sekenanya untuk menghibur Kuni agar tidak cepat berlalu saat bermain mesin slot. Ini yang terakhir, sepertinya kamu akan menang kali ini. Ucap pelayan kasino mencoba menghibur Kuni. Meskipun dia menghibur Kuni, tapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu mempermainkan emosi Kuni untuk tidak cepat berhenti bermain slot. Dia berharap Kuni bermain slot sampai chip yang dimilikinya habis. Sedangkan bagi Kuni, kata yang diucapkan oleh pelayan adalah kata-kata yang dinantikannya. Saat dia mendengar kata itu, dia sedikit marah sambil berteriak keras kepada pelayan itu, tapi teriakannya bukan teriakan memarahinya, tapi teriakan sumpahnya. Ucapanmu bagus Pak Tua, jika saya menang kali ini, maka kamu akan aku beri 1 juta rupiah, setuju ya?
Ucap Kuni sambil berpura-pura frustasi. Mendengar bualan Kuni, pelayan kasino hanya tersenyum sinis sambil menolak ucapan Kuni, karena bagaimanapun, Kuni tidak akan memenangkan apapun, makanya dia menerima pun juga tidak akan mendapat apa-apa. Tidak perlu baik seperti itu anak muda, kamu menang pun, saya sudah ikut senang. Ucap pelayan kasino karena dia tahu Kuni tidak mungkin menang. Mendengar penolakan dari pelayan kasino, Kuni acuh tak acuh sambil memegang tuas mesin slot. Kali ini Kuni memegangnya sedikit gemetar karena apa yang akan terjadi selanjutnya bisa membuktikan kekuatan yang dimilikinya. Jika gagal maka kekuatannya mungkin hanya mempermainkannya saja. Tapi jika berhasil, Kuni hanya berharap kekuatannya berhasil. Tuas terakhir ditarik dan mesin berputar seolah-olah lambat saat dilihat oleh Kuni. Saat Kuni menatap layar mesin slot dengan tatapan mata dewanya, tiba-tiba mesin berhenti dan tulisan jackpot besar muncul di layar. Melihat tulisan di layar, Kuni berteriak keras seolah-olah baru pertama kali memenangkan jackpot, sehingga ekspresi dan selebrasi yang dilakukannya menandakan kalau dia hanya beruntung saja. Jackpot! Hori jackpot! Teriak Kuni keras sampai-sampai semua pelayan yang ada di sekitarnya menoleh padanya. Kuni pun berdiri sambil memeluk pelayan yang sejak tadi berada di belakang Kuni. Dengan melompat-lompat, Kuni mengekspresikan dirinya seperti orang yang baru saja mendapat semua isi dunia. Tidak ada yang tahu bahwa semua yang Kuni lakukan adalah sandiwaranya belaka. Tapi mengingat-ingat kembali apa yang terjadi di rumah sakit saat dia tersenyum tanpa sebab membuat masalah bagi dirinya. Sedangkan sekarang, Kuni bisa melampiaskan kegembiraannya karena dia benar-benar memenangkan jackpot dan bahkan dia tertawa bahagia pun juga ada sebabnya. Jadi tidak akan ada yang mencurigainya saat ini. Melihat ekspresi kegembiraan yang dilakukan Kuni, pelayan pun hanya mengikuti suasana dengan berpura-pura ikut bahagia atas kemenangan Kuni. Jika kita telaah semenit sebelumnya, Kuni bermuka masam tapi dalam hatinya berbahagia. Sedangkan wajah pelayan saat ini berbahagia tapi hatinya sedikit sakit karena Kuni memenangkan jackpot. Dua orang yang saling memeluk dan saling berpura-pura. Sungguh suasana yang sangat canggung. Apalagi saat Kuni melihat wajah pelayan kasino yang sedikit demi sedikit tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya, sehingga mau tak mau Kuni gantian menghibur pelayan kasino tersebut. Kenapa wajahmu masam Pak Tua? Bukankah aku sudah janji jika aku menang aku akan memberimu uang tunai 1 juta rupiah? Ini ambillah. Sambil merogoh kantong celana dan menyerahkan sisa uang yang ada di kantong celana tersebut. Saat melihat uang tersebut, pelayan resto sedikit tersenyum karena dia tahu, mungkin bos kasino akan sangat marah padanya, karena tugas yang diberikan padanya berbanding terbalik dengan hasilnya. Bab 19, Jackpot lagi. Hancur sudah karirku ini, bakalan dipecat nggak ya aku ini? Gumam pelayan kasino pelan. Sedang di ruangan rahasia, saat bos mendengar ada yang memenangkan jackpot, dia langsung melihat CCTV dan mengamati siapa yang memenangkan jackpot. Saat melihat Kuni yang memenangkan jackpot, wajahnya langsung keheranan, bahkan dia berpikir bagaimana Kuni bisa memenangkan jackpot mesin slot. Bukankah dia baru saja frustasi, gumamnya dalam hati sambil melamun. Saat kembali sadar dari lamunannya, dia ingat dengan perintahnya yang tadi bahwa dia memerintahkan seseorang untuk mengawasinya. Seketika dia langsung melihat rekaman ulang saat Kuni tampak frustasi sampai memenangkan jackpot mesin slot. Dari saat dia melihatnya frustasi, sampai memerintahkan seseorang untuk mengawasinya, sampai ia juga melihat Kuni memasukkan 5 koin secara bersamaan, bahkan saat Kuni memasukkan koin dan bermain, tidak ada tindakan kecurangan yang mencurigakan. Bahkan saat dia melihat Kuni main sampai mendapat jackpot hanya beberapa kali melihat ke belakang hanya untuk berbicara dengan pelayan yang diperintah untuk mengawasinya. Bahkan saat melihat ke belakang kedua tangannya tidak menyentuh mesin slot. Jadi bisa dibilang ini hanya keberuntungan saja tanpa ada kecurangan. Melihat situasi itu, bos kasino hanya diam-diam mengamati Kuni lagi, bahkan dia sudah selesai sarapan meskipun tidak sampai habis. Sedangkan Kuni sungguh sangat bahagia, saat dia melihat koin yang berserakan di lantai membuatnya kewalahan untuk mengambilnya, makanya tanpa sengaja dia meminta bantuan pelayan kasino yang lain dan juga memberi imbalan sebesar 1 juta untuk setiap orang yang membantunya. Tolong Pak Tua dan yang lainnya,
Jika ada yang membantu saya mengumpulkan jackpot ini, maka saya akan memberi imbalan 1 juta rupiah setiap orang. Ucapnya keras. Mendengar permintaan tolong dari Kuni, banyak yang segera mendekat dan langsung memungut koin-koin yang berserakan. Setelah kurang lebih 25 menitan, setelah ditata rapi dan dihitung, semua koin yang Kuni menangkan berjumlah 50.000 koin kasino. Jika satu koin kasino senilai 10.000, maka koin yang Kuni menangkan senilai 500 juta rupiah. Mendengar penjelasan sang pelayan tua, membuat Kuni lagi-lagi tercengang dengan banyaknya uang yang dia menangkan. Saat memikirkannya, membuatnya kembali tersenyum cerah. Sesuai janjinya tadi, maka setiap orang diberi 100 koin kasino. Jumlahnya ada 8 orang yang membantu, jadi dia memberi kepada pelayan tua 800 keping koin kasino. Jika dirupiahkan akan berjumlah 8 juta rupiah untuk dibagikan kepada orang yang membantunya tadi. Ketujuh orang tadi merasa senang, karena hanya membantu mengumpulkan koin saja sudah mendapat 1 juta rupiah, itu sama dengan gaji 1 minggunya di kasino tersebut. Berhubung Kuni tidak bisa membawa semua koinnya, maka dia langsung menukar semua koin yang dia menangkan di mesin slot nomor 25 kepada pelayan tua tersebut. Setelah ditotal semuanya berjumlah 492 juta dan langsung ditransfer ke rekening Kuni, hanya saja berhubung Kuni tidak membawa uang tunai, maka dia meminta 5 juta rupiah tunai sebagai pegangannya untuk menebus sepeda motornya. Setelah semua urusan di mesin slot nomor 25 beres, pelayan tua takut Kuni akan langsung pergi tanpa menghabiskan koin yang dia miliki. Jadi dia berinisiatif untuk membuat Kuni bermain lagi sampai semua uang yang dimenangkan barusan habis lagi. Wah, kau sungguh hebat anak muda, keberuntunganmu sungguh tinggi sekali. Sanjung pelayan kasino agar Kuni tetap bermain dan menghabiskan koin yang dimilikinya. Coba kamu main lagi, pasti kamu akan dapat jackpot lagi. Ucap pelayan kasino sambil menunjuk mesin slot yang lain. Saat Kuni melihat mesin slot yang ditunjuk oleh pelayan kasino, dia kembali bersemangat, karena mesin slot yang ditunjuk adalah mesin slot yang memiliki 12 kali permainan untuk mendapatkan jackpot, sedangkan Kuni sudah memainkan 10 kali, jadi tinggal 2 kali lagi untuk mendapatkan jackpot. Karena mendengar saran dari pelayan kasino tadi membuat Kuni pura-pura sedikit tidak enak, akhirnya dia menghampiri mesin kasino itu dan berdiri di depannya sambil berbicara sopan, seolah-olah menghormati pelayan kasino. Baiklah, karena ini saran darimu Pak Tua, aku akan bermain untuk menghormatimu. Apalagi ini adalah mesin yang kamu tunjuk, aku harap keberuntunganku tidak akan jatuh. Serunya sambil memasukkan 2 koin kasino ke dalam mesin slot nomor 27. Saat menarik tuas koin pertama Kuni tidak mendapatkan hasil, dia pun tidak berpura-pura frustasi, tapi sikapnya biasa saja, karena baru saja memenangkan jackpot. Sedangkan wajah dari pelayan kasino sedikit senang karena Kuni bermain lagi, apalagi dia tidak memenangkan apapun. Saat menarik tuas mesin slot lagi-lagi muncul tulisan jackpot besar disertai dengan banyaknya koin kasino yang jatuh berhamburan, keluar dari mesin slot nomor 27. Kuni langsung berteriak lagi sambil memeluk pelayan kasino, dia tidak berteriak jackpot dengan keras, melainkan, Pak Tua, aku yakin sekarang bahwa kamu adalah bintang keberuntunganku. Ucapnya keras sekali sehingga lagi-lagi membuat seluruh orang yang ada di sekitarnya menoleh lagi kepadanya. Kali ini aku akan memberimu 5 juta secara pribadi atas saran yang kamu berikan tadi. Tidak, aku tidak akan pelit lagi. Kamu aku kasih 20 juta. Iya, 20 juta. Terima kasih saranmu Pak Tua. Ucap Kuni keras sambil tersenyum dan merangkul Pak Tua pelayan kasino tersebut. Mendengar bonus yang dikatakan Kuni, membuat semua orang yang mendengarnya merasa iri akan nasib pelayan tua yang mujur sekali, bahkan semua merasa senang akan keberuntungan yang diterima pelayan kasino tersebut, meskipun mereka tidak menerima bonus yang diberikan oleh Kuni. Mendengar itu, pelayan tua langsung syak, kedua kakinya langsung lemas dan dia jatuh terduduk di lantai. Serasa dunia sudah runtuh buatnya, dan kali ini dia pasti yakin akan dipecat oleh bos kasino, karena saran yang diberikannya membuat orang yang seharusnya dibikin bangkrut, malah mendapat 2 kali jackpot. Hancur sudah karirku, mungkin sudah saatnya saya pensiun, meskipun tidak akan mendapat pesangon.
Setidaknya saya akan menerima total 22 juta dari pemuda ini. Gumam pelayan kasino menghibur dirinya. Bab 20. Mata Dewa. Sementara itu di salah satu ruangan rahasia, lagi-lagi bos kasino tampak kesal. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana Kuni bisa memenangkan jackpot keduanya di depan matanya. Saat ini, dia merasa bahwa apa yang Kuni lakukan untuk memenangkan jackpot itu bukan lagi kecurangan, karena dia melihat dengan jelas setiap gerakan yang Kuni buat dari awal sampai akhir, jelas-jelas sebuah tindakan yang foul play, tanpa ada sedikit pun tindakan kecurangan yang mencurigakan. Sementara Kuni mengambil dan menghitung semua koin yang dimilikinya, membuatnya tampak senang sekali, bahkan senyum merona di bibirnya tak henti-hentinya tersenyum, karena sejujurnya ini pertama kalinya dia mempunyai uang yang nilainya hampir mencapai 1 miliar rupiah. Semua ini dia peroleh berkat ilmu yang diwarisi oleh kakek buyutnya. Jika tidak, mungkin seumur hidupnya dia tidak akan mampu mempunyai uang sebesar hampir 1 miliar. Kali ini Kuni meminta kepada pihak kasino untuk memberinya uang tunai sebanyak 120 juta, di mana yang 21 juta rupiah akan diberikan kepada pelayan kasino yang tua tersebut, dan kali ini ada sekitar lebih dari 12 orang yang membantunya mengumpulkan koin yang berserakan tersebut. Jadi masing-masing orang tersebut akan menerima uang yang sama seperti yang pertama, yaitu 1 juta rupiah setiap orang. Setelah selesai, Kuni ingin sekali cepat-cepat pergi dari kasino ini dan memberikan kejutan untuk neneknya karena sudah memenangkan jackpot sebanyak 2 kali, tapi niat itu diurungkannya karena dia masih punya sedikit koin yang dia tukar senilai 2 juta rupiah di awal tadi. Kira-kira masih ada sekitar 178 lagi, jadi dia berniat menghabiskan koin tersebut agar tidak mubazir. Sedangkan di ruangan yang tetap sama, bos kasino merasa ada yang janggal dengan kejadian yang Kuni lakukan di sini. Pada saat yang pertama di mesin slot nomor 25, Kuni memasukkan 5 koin kasino sekaligus dan di koin terakhir dia mendapatkan jackpot, sedangkan di mesin slot nomor 27, Kuni hanya memasukkan 2 koin dan di koin yang terakhir mendapatkan jackpot juga. Apakah ini hanya kebetulan atau dia mungkin memiliki mata dewa? Sehingga dia tahu mana mesin yang akan mengeluarkan jackpot dan mana mesin yang tidak akan mengeluarkan jackpot. Saat bos kasino menonton ulang CCTV yang merekam Kuni memenangkan jackpot, tidak diragukan lagi bahwa dugaannya itu benar sekali. Memasukkan 5 koin dan di koin terakhir mendapat jackpot, memasukkan 2 koin dan di koin terakhir juga jackpot. Akhirnya mau tak mau dia menelpon bawahannya yang tadi, yaitu pelayan Pak Tua yang tadi menemani Kuni memenangkan kedua jackpot itu dalam waktu yang hampir berdekatan. Bos kasino mengambil handphone yang ada di meja depannya dan langsung menelpon bawahannya yang tadi. Cat, cat, cat. Iya bos, ada apa? Jawab pelayan tergagap-gagap saat ditelepon bos kasino. Cepat ke ruanganku sekarang, ucap bos kasino dengan tegas. Mendengar apa yang barusan dikatakan oleh bos kasino, membuat pelayan tua itu merasa makin lemas. Dia berpikir mungkin kali ini dia benar-benar akan dipecat, karena selama ini, siapapun yang masuk ke ruangan bos kasino, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama adalah karyawan yang berprestasi, dalam artian karyawan yang mampu menguras uang di kantong pelanggan terbanyak, meskipun kebanyakan karyawan berprestasi berasal dari lantai 2 yang tergolong ruang VIP, tapi jika melihat dari situasi saat ini, maka pelayan tua itu yakin bahwa dia masuk pada kategori kedua, yaitu memecat pelayan yang merugikan pihak kasino terbanyak. Jika dihitung-hitung, mungkin nasib pelayan itu akan dipecat. Bagaimana tidak? Pelanggan pertama kasino tersebut adalah seorang pemuda yang menukar uang aslinya ke bentuk koin atau chip kasino sebesar 2 juta. Meskipun penukaran uang tersebut terbilang kecil, tapi hasil yang didapatnya terbilang sangat-sangat sukses. Bermodal 2 juta bisa menghasilkan 500 kali lipat dari modal awal. Di samping itu, modal awal yang 2 juta masih belum habis, bahkan hanya memakai seperempatnya dari modal awal. Setelah beberapa menit melangkah, akhirnya pelayan tua tadi sampai di depan ruangan rahasia bos kasino. Dia pun berhenti sejenak sambil menerka-nerka alasan apa yang akan diucapnya untuk membela dirinya, apalagi jackpot yang kedua adalah saran darinya langsung dan juga hanya dengan 2 koin saja, sudah memenangkan hadiah jackpot. Memikirkannya saja membuatnya tambah takut,
akhirnya dia memberanikan diri untuk mengetuk pintunya. Tok, 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 suara pintu diketok oleh pelayan tua tersebut. "Masuklah!" sahut bos kasino dengan suara tegas. Saat sudah masuk, pelayan kasino melihat bos kasino sedang duduk dan menatap CCTV. Dia ingin memberikan penjelasan mengenai kejadian tadi bahwa itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. "Begini bos, saya kira ini." Belum selesai pelayan tua itu bicara, bos kasino langsung memotong pembicaraannya. "Ceritakan padaku secara rinci apa yang terjadi di tempat mesin selat tadi," ucap bos tanpa melihat pelayan tua. Melihat pertanyaan yang dilontarkan oleh bos kasino, membuat pelayan tua kaget sekaligus gugup. Dia kira mungkin bos kasino ingin menyelidiki apakah dia berkomplot dengan pemuda tadi atau tidak. "Begini bos, saat Anda telepon saya untuk mengawasinya, saat itu dia seperti orang frustasi berat. Saking frustasinya, dia langsung memasukkan 5 koin secara langsung di mesin selat nomor 25, dan di koin terakhir dia memenangkan jackpot. Jujur saya nggak ada sangkut pautnya dengan dia. Saya juga tidak mengenal dia," ucap pelayan tua meyakinkan bos kasino agar percaya padanya. "Diam, ceritakan saja semuanya, jangan mengalihkan pembicaraan lainnya," bentak bos kasino marah karena membicarakan hal yang tidak penting. "Maaf bos, saya lanjutkan," sahut pelayan tua tersebut. "Dan di mesin selat nomor 27 dia hanya memasukkan 2 koin saja dan di koin terakhir dia mendapat jackpot lagi bos," ucap pelayan tua yang sedikit tegang dan tidak berani menceritakan kejadian lainnya, termasuk saat dia merekomendasikan mesin selat nomor 27.